pembangunan Bandara Internasional Bali Utara sebenarnya sudah didengungkan mungkin puluhan tahun ya, sudah puluhan tahun yang lalu, jadi bukan baru. Dan kami juga sudah mendengar itu ya. Jadi ide awalnya bukan dari kita ya, kita terus terang aja. Kita sudah menganggap bahwa itu adalah, nah itu apakah dari ide pemerintah? Saya kira pemerintah juga itu idenya untuk membangun Bandara Bali Utara. Dan menurut kami, setelah kami semua para penggiat Puri bertemu, itu membahas mengenai ini, nggak tahu tahun berapa ya, tahun lama juga itu saya memperlibat. Itu kita menyikapi bagaimana kalau bandara itu dibangun di Bali untuk membantu bandara Igusti Ngurah Rai yang sudah ada. Jadi sehingga mengurangi beban lah, itu yang pertama. Jadi supaya pembangunan itu ya, karena pembangunan itu kan harus terarah dan berkelanjutan ya, bukan hanya sekedar membangun. Jadi kami membahas itu dan kami berpendapat bahwa untuk kesejahteraan masyarakat seluruh Bali dan juga untuk pemerataan pembangunan seluruh Bali serta penyebaran kesempatan kerja yang luas untuk seluruh masyarakat Bali, sehingga cita-cita untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya untuk seluruh Bali, memang setiap waktu itu kami menilai bahwa bisa dicapai dengan pembangunan bandara di Bali Utara. Jadi karena kami berpendapat bahwa ini adalah suatu ide yang baik, tapi tentunya juga harus diarahkan karena pembangunan Bali Utara itu kan akan memakan ruang yang sangat luas. Nah, sementara di Bali Utara ruangnya mungkin ya kita harus hati-hati untuk memilihnya, karena apabila tidak hati-hati akan banyak tempat-tempat atau situs-situs yang akan terkena tergusur atau terpengaruh oleh pembangunan itu, sehingga kami waktu itu seluruh penggiat Puri berpendapat bahwa apabila pembangunan Bandara Bali Utara itu akan dibangun, maka kami mengharapkan dan mengusulkan bahwa bandara itu pertama itu adalah tidak akan menggusur atau mempengaruhi situs-situs yang bersejarah atau situs-situs yang kami anggap keramat di Bali Utara. Kalau kami kan bergeraknya di bidang budaya, jadi itu yang pertama kami perhatikan. Apabila ada yang terkena itu kami akan sangat sedih juga. Memang tempatnya bisa dipindah, fisiknya bisa dipindah, tapi kesakralannya ini yang kita ragukan, apakah bisa berpindah atau tidak. Ya. Sehingga kami tidak akan berani untuk mengiyakan ataupun menyetujui perpindahan suatu situs yang kita anggap sakral, bersejarah dan keramat. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau toh nanti itu terjadi, maka kami yang punya angkat tangan. Karena kami mengusulkan apabila pembangunan bandara itu jangan sampai mempengaruhi situs-situs yang atau tempat-tempat keramat suci yang sudah ada di Bali Utara, karena banyak sekali di sana. Jadi Pak Polisi sudah tahu daripada saya. Nah, kemudian yang kedua, ya ini itu mengenai tempat-tempatnya. Yang kedua ya penyerapan tenaga kerja yang dipakai itu kami usulkan supaya memakai tenaga kerja yang lokal, diutamakan yang lokal, tentunya yang memenuhi syarat, ya tidak asal
asal kerja lokal, tapi tidak memenuhi syarat ya kasihan yang membangun juga ya. Jadi yang memenuhi syarat apabila ada maka dikembangkan yang bekerja lokal. Itu jadi itu yang pertama mengenai pembangunan. Oleh karena itu setelah sekarang ini kami mendengar dan melihat di layar kaca bahwa presiden terpilih kita yang baru, Bapak Haji Prabowo Subianto, menyatakan mengeluarkan statement bahwa Pak Presiden akan sangat serius membangun Bandara Internasional Bali Utara. Jadi itu kami sangat berterima kasih karena ternyata itu ide itu akan bisa terlaksana karena presidennya sudah menyatakan itu, walaupun kami belum kepastian di mana dan kapannya itu belum tahu, tapi paling tidak bahwa pemerintah sudah menyetujui dengan pasti bahwa Bandara Bali Utara itu akan segera dibangun. Jadi kami terima kasih karena ide kami juga sudah diterima. Kemudian akan membangun dan kami mendengar juga bahwa ada yang mengusulkan bahwa untuk tidak menggusur banyak penduduk, jadi untuk tidak menggusur banyak penduduk, maka ada yang mengenalkan teknologi pembangunan landasan atau bandara di laut tanpa melakukan reklamasi. Jadi ada dua, tidak menggusur penduduk, tidak membebani anggaran negara, dan membangunnya di laut tanpa reklamasi. Jadi karena kalau reklamasi kan kita juga masih tidak begitu setuju ya, tapi karena ini adalah memakai teknologi yang tinggi, maka kami setuju. Dan selain itu operasional dari bandara itu memakai teknologi yang tercanggih, yang belum ada di Indonesia, terutama di Indonesia atau kalau di negara lain. Sehingga kami juga sangat senang karena ternyata Bali akan memulai mengenalkan teknologi yang tercanggih di Indonesia. Namun kami tentunya juga akan berharap bahwa pembangunan Bandara Bali Utara itu tidak akan mengganggu pelaksanaan dan kelestarian adat dan budaya yang sudah kami laksanakan. Jadi itu makanya kami juga sangat ingin terlibat dalam pembangunannya untuk mengarahkan supaya perkembangan pembangunan Bali Utara ini nantinya tetap menjaga kelestarian adat dan budaya.